Berapa ratus kali atau berapa ribu kali kalian mendengar peribahasa hemat pangkal kaya? Sebuah ungkapan yang sudah melekat di pikiran kita sejak kecil. Dalam peribahasa tersebut, digambarkan bahwa cara menjadi kaya adalah dengan berhemat dan menabung. Namun, bagaimana jika pada saat ini uang yang kita miliki atau yang dapat kita tabung, jumlahnya masih sedikit? Berapa tahun tabungan kita akan membawa kita kepada kekayaan? Atau jangan-jangan peribahasa tersebut hanyalah sebuah omong kosong? Peribahasa hemat pangkal kaya mungkin terdengar sangat bijak dan masuk akal secara logika. Kita akan merasa bertanggung jawab dan merasa benar jika kita sudah berhasil menabung sebanyak-banyaknya dari penghasilan kita. Di sisi lain, kita akan merasa bersalah dan kurang bertanggung jawab saat kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kita inginkan, seperti membeli baju baru, sepatu baru, atau sekedar liburan. Namun pernahkah kamu berpikir jika kita terlalu berhemat akan membuat hidup kita stuck alias jalan di tempat? Hidup hemat membuat seseorang cenderung mengurangi pengeluarannya dan terus mencari pemasukan sebanyak-banyaknya. Namun hidup yang terlalu hemat akan mengantarkan kita ke gaya hidup yang terlalu perhitungan, takut rugi, hingga berujung menutup diri dari kesempatan atau peluang yang hadir. Lebih parah lagi jika sifat hemat berujung pada sifat kikir atau pelit, bukan hanya pelit dalam membagi rezeki ke orang lain, tapi sudah pelit terhadap diri sendiri. Apa contoh sikap pelit terhadap diri sendiri dan apa dampak buruknya bagi kita? Saat ada kebutuhan untuk membeli sesuatu untuk diri sendiri, kita cenderung menundanya, berpikir jika membeli sesuatu untuk diri sendiri adalah suatu pemborosan. Kita menunda kesenangan namun terlalu ekstrem. Kita merasa tidak perlu membeli baju baru atau sepatu baru untuk beraktivitas sehari-hari. Pada kenyataannya baju dan sepatu yang kita miliki sudah mulai usang dan sebenarnya kita memiliki cukup uang untuk membeli barang tersebut. Lalu apa yang salah dari hal itu? Tanpa sadar kita memancarkan sinyal berkekurangan pada semesta seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang LOA. Jika kita memancarkan suatu frekuensi, maka kita akan menarik frekuensi yang sama. Jadi jika kita memancarkan frekuensi berkekurangan, maka kita akan menarik frekuensi berkekurangan pada diri kita, yang pada akhirnya menarik hal-hal negatif seperti perasaan miskin dan kurang mampu ke dalam hidup kita. Hidup kita terasa stuck dan jalan di tempat, padahal kita sudah menabung banyak setiap bulan, namun terasa masih saja kurang. Dan pada akhirnya kita menjadi manusia yang kurang bersyukur. Tahukah kamu bahwa uang atau rezeki itu seperti jalan raya, di mana jalan tersebut harus terus bergerak dan mengalir. Jika jalan raya tersendat atau sengaja ditutup, pasti akan timbul kemacetan, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan lalu lintas secara masif. Dan apa yang akan kita lakukan jika jalan tersebut macet atau tidak bergerak? Ya, sudah pasti kita menghindari jalan tersebut dan mencari jalan lain yang lebih lancar. Analogi tersebut sama dengan konsep uang dan rezeki yang harus terus mengalir. Jika kita sengaja menahannya, kita malah akan menyebabkan rezeki semakin tidak bergerak. Dan pada akhirnya, semesta akan mengalirkan rezeki ke jalan yang lebih lancar. Jika kita bisa mendistribusikan uang atau rezeki dengan lancar dan bertanggung jawab, niscaya semesta akan mengalirkan rezeki mampir ke dalam kehidupan kita untuk menitipkan rezeki kepada kita dan meminta kita untuk mengalirkannya ke orang-orang sekitar. Lalu, jika terlalu hemat itu buruk, apakah kita bisa mengatakan bahwa boros itu baik? Sifat terlalu boros, apalagi untuk hal konsumtif, apalagi dengan cara berhutang, sangatlah tidak tepat. Boros yang ditujukan untuk pamer, mengais validasi dari orang lain agar dihormati atau dipandang kaya adalah suatu sikap yang sangat tidak tepat dan sangat disayangkan saat ini. Banyak orang yang melakukannya.
yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita pada lilitan hutang dan kehidupan yang terasa berat karena gaya hidup yang terlalu tinggi. Lalu bagaimana sebaiknya? Perlakukanlah uang sebagai alat untuk dapat hidup dengan nyaman, untuk hidup lebih baik dan sejahtera di masa depan. Gunakan juga sebagai media berbagi kepada sesama. Kita wajib menabung dan berinvestasi, namun jangan lupa untuk menikmati uang yang kita miliki dan mengalirkan rezeki kepada orang lain. Belilah barang yang kamu inginkan, selalu tampil dengan rapi dan pantas. Jika ingin dihormati orang lain, hormatilah dirimu sendiri terlebih dahulu. Gunakan uangmu untuk terus mengupgrade diri. Pergilah liburan bersama keluarga, berkumpullah dengan teman-teman untuk menambah networking. Keluarkan uang yang kamu miliki untuk membahagiakan diri, keluarga, dan juga orang lain. Gunakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan tujuan kebahagiaan diri dan meningkatkan kesejahteraan diri, bukan untuk pamer atau mengais validasi. Dan percayalah, jika kita hidup dalam perasaan berkecukupan dan bahagia, maka dengan otomatis kita akan menarik rezeki datang ke dalam hidup kita lebih banyak lagi. Jika kamu punya pandangan yang sama atau berbeda, tuliskan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat agar kita bisa sama-sama belajar demi masa depan yang jauh lebih baik.